Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yesuslah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu kepadaku. Karya terbesar dalam hidupku, Kau datang ke dunia untuk selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, ku cintai Kau selamanya. Haleluya, amin. Bapa, di siang hari ini kembali kami mau bersuka hati, bersuka cita untuk membaca Alkitab. Terima kasih atas hari yang Kau beri, atas segala hal yang terjadi, atas semua hal yang sudah Kau berikan bagi hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, kasih, penyertaan, perlindungan-Mu. Kau pasti pulihkan kami yang sakit, Kau jamah setiap hati dan jiwa yang terluka. Kau menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Di dalam kuasa nama Yesus Kristus ada pengharapan, ada kesembuhan, ada mukjizat. Haleluya. Kami sambut pembacaan Alkitab kami hari siang ini dengan sukacita. Haleluya, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari kitab Keluaran 8 ayat yang Keluaran 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop tulah kedua katak yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadapi Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu. Bahkan ke dalam pembakar rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir.
Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku, katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja," katanya. "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Elohim kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah, bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Firaun mengingkari janji. Jangan seperti itu, saudara. Kalau sudah berjanji harus ditepati, tetapi ada waktu dan tempat yang pas untuk menepati janji, karena semuanya diizinkan Tuhan. Tuhan bisa mengeraskan hati untuk segala sesuatu. Amin. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu, Alkitab yang kami baca juga membuat kami terharu dan terpesona akan karya-Mu. Engkau yang menjadikan segala sesuatu untuk membuat manusia percaya bahwa Engkaulah satu-satunya pemegang kekuasaan atas segala yang Kau ciptakan di muka bumi ini. Sekalipun sihir-sihir tertinggi apapun tidak bisa melebihi kekuasaan-Mu, karena Engkaulah yang menciptakan bumi ini ada, dan semua umat manusia dan semesta, dan semua yang terjadi di alam semesta. Terpujilah Engkau Bapa yang lebih besar, hebat, dan segalanya. Tidak ada yang dapat mengukur kekuasaan dan kebesaran-Mu. Jika manusia bisa berpikir, Tuhan begini begitu, berarti dia bukan orang yang menyembah Tuhan, karena dia ingin melebihi Tuhan, mengatur Tuhan, dan semuanya dia yang menetapkan, bukan Tuhan. Tetapi jika Tuhan yang bekerja, tak ada yang mustahil untuk segala sesuatu. Tuhan lebih dahsyat dari perkataan manusia. Tuhan tak bisa dibatasi dengan apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Buat firman-Mu, Alkitab yang kami baca juga membuat kami akan selalu melengkapi diri dengan firman Alkitab, pembacaan setiap hari, dan juga renungan-renungan, supaya kami dapat hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami, supaya kami melekat kepadamu selamanya. Apapun keadaan, situasi, dan kondisi dunia saat ini, apapun yang terjadi, tetap kami percaya pada Engkau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hidup kami. Kami tidak percaya kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh sihir, atau apapun itu, karena Tuhan bagi kami adalah segalanya, pemegang kekuasaan tertinggi dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus yang lebih dari apapun di dunia ini. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you all. Amin.